Idealnya anggaran untuk desa ini maka harus ditambah. Mestinya ditambah. Kenapa saya katakan ditambah? Dengan dasar di desa ini penuh dengan komponen-komponen yang komplit, diantaranya terkait masalah di bidang pertanian, kan semua bidang, ya? Semua bidang ada, perdagangan ada, kemudian di sana juga perlu infrastruktur. Manakala desa ini yang menjadi tumpuan dari sebuah kabupaten ini betul-betul katakan progresnya luar biasa bisa maju, entah dari perspektif ekonominya, entah dari perspektif pendidikannya, entah dari perspektif kesejahteraannya, itu akan kemudian dalam tataran fakta begitu dan juga statistiknya akan membagus, Pak. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Alim Haris di acara Sanasan. Pemirsa, hari ini saya bersama dengan AKD Kabupaten Bangka. Kebetulan juga ada Ketua AKD ya, AKD Jawa Timur, Kanda Lebuk Pak Rosep ya. Kalau namanya saya kurang familiar. Kanda Munawar. Kalau beliau ini saya biasanya ya Pak Rosep gitu ya. Sejak dulu, meskipun sebelum menjadi klien pun saya sudah kenal beliau ini. Dan Pak Sekdesnya, Pak Sekretaris AKD yang pemirsa Sanasan dan publik di Madura sudah kenal, dan saya tidak perlu untuk mengenalkan karena sudah terkenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya melihat ada banyak pertemuan dari teman-teman AKD dari ini semua kecamatan ya. Semua kecamatan hadir semua. Ini koordinator kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Seluruh Bangkalan. Sebangkalan. Jadi hari ini memutuskan beberapa kesepakatan terkait dengan urusan perdesaan ya. Pak Jayu sebagai sekretaris dan juga sebagai jubir sejak tadi itu sudah menyampaikan beberapa persoalan untuk suara AKD Bangkalan. Baik, terima kasih Bung Aliman. Ya. Terkait tentang undang-undang tentang desa ini, memang kalau kami pikir dalam konteks ini kepala desa ini sangat tidak cukup waktunya, karena dari 6 tahun ini 2 tahun pertama ini adalah pembenahan di konflik tingkat desa, 2 tahun kemudian adalah pra pembangunan, kemudian 1 tahun kita membangun, dan 1 tahun kemudian Pilkades. Ini sudah perencanaan bagaimana menghadapi pemilihan kepala desa yang datang, ya. Sehingga saya rasa kurang efektif. Nah ini berarti sejak tadi itu berbicara tentang masalah undang-undang dong. Kalau itu kan undang-undang, bukan perbuk ini, bukan perda, bukan perbuk. Jadi yang tadi dibahas masalah undang-undang. Apa yang menjadi keresahan dari teman-teman AKD sehingga memunculkan sebuah pikiran semacam itu? Alasan-alasan yang sangat mendesak, salah satunya itu ya lo sempada bangun. Nah, apa maunya? Harapannya? Harapan kami, Pak, dari teman-teman AKD yang saya mewakili dari beberapa teman-teman kepala desa yang ada di Kabupaten Bangkalan, bahkan 273 kepala desa, ini mengharap kepada pemerintah pusat untuk agar sesegera mungkin merubah dan merevisi undang-undang terkait masa jabatan dari 6 ke 9 tahun. Kenapa? Dasarnya adalah yang pertama, pemerintah itu memang bermuara dari desa, Pak. Ya. Kalau tidak ada desa maka tidak ada pemerintah kabupaten, tidak ada pemerintah provinsi, bahkan tidak ada negara kita ini. Nah, tolonglah desa ini dipikirkan. Ini suara Bangkalan begini, kalau bahas suara Bangkalan, Mirza. Kalau nggak ada desa nggak ada kabupaten. Nggak ada kabupaten. Kalau ada kabupaten nggak ada provinsi. Nggak ada provinsi. Kalau nggak ada provinsi, ya ada presiden. Nggak ada presiden. Kira-kira begitu. Ya, jadi sekarang minta bagaimana desa ini diperhatikan. Betul-betul diperhatikan, karena pesta demokrasi di desa ini fakta, Pak. Arti bukan demokrasi pewayangan, fakta yang berbicara. Kanda kan ketua AKD Jawa Timur. Keresahan semacam ini dirasakan juga enggak oleh teman-teman kepala desa di kabupaten-kabupaten lain? Sebenarnya usulan ini memang berangkatnya dari AKD.
AKD ini adalah Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur. Yang mana dari 30 kabupaten tersebut menginginkan perpanjangan semua, bukan cuma Bangkalan. Oh, jadi ini sebetulnya bukan hanya dari Bangkalan, cuma Bangkalan sekarang lebih mempertegas gitu ya. Bangkalan mempertegas dan mohon segera diikutin oleh kabupaten-kabupaten lain tentang revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang masalah jabatan dari 6 tahun ke 9 tahun. 9 tahun. Oh, jadi ini kayaknya sudah menjadi sudah menjadi kesepakatan umum tentang teman-teman kepala desa seluruh Jawa Timur dalam Iya, ya betul. Kalau di Jawa di provinsi-provinsi lain kedengarannya gimana sih informasinya? Gini, tempo hari 2 minggu yang lalu kita mengadakan rapat musyawarah Asosiasi Kepala Desa di mana dihadirin oleh perwakilan dari provinsi-provinsi lain, yang mana AKD Jawa Timur di sana banyak yang hadir, termasuk saya sebagai ketua AKD Jawa Timur hadir, dan di sana tuan rumahnya adalah para bupati. Nah, lokasinya tempatnya ada di kantor Apaksi. Nah, itu adalah organisasinya para kepala desa, bupati seluruh Indonesia. Oh, jadi teman-teman AKD diundang di sana? Diundang ke sana. Tujuan pertama kita mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah masing-masing. Sehingga tahun 2023 ini usulan AKD Jatim sekarang yang akan menjadi usulan AKD Indonesia akan masuk prolegnas di 2023, sehingga awal 2024 sebelum pemilu undang-undang itu sudah direvisi dan disahkan. Oh, itu. Wah, ini ternyata Pak Gayus, ini sudah menggelinding kemana-mana ini ternyata. Apa AKD Bangkalan hanya itu yang diminta? Apa ada yang lain-lain? Ya, ada beberapa yang kami minta. Selain dari 6 ke 9 ini. Selain dari 6 ke 9 ini, kemudian yang kami minta terkait masalah klausul yang ada di pasal tentang desa, terutama di bidang pemilihan kepala desa, dan sekarang di undang-undangnya itu sudah jelas orang manapun atau siapapun itu punya hak untuk mencalonkan kepala desa. Hak dipilih dan memilih. Iya, hak dipilih dan memilih. Yang penting warga Indonesia. Yang penting warga Indonesia. Oh, itu anunya. Iya, seperti itu klausul. Apa yang diminta dari? Ya, saya rasa, mohon maaf, ini mohon kebijakan dari pemangku kebijakan pembuat undang-undang ini terkait tentang undang-undang desa. Jadi risetnya jangan di Jabotabek. Risetnya harus ke pelosok-pelosok desa. Ya. Secara rasionalisasi sangat tidak mungkin kalau orang Papua mencalonkan kepala desa di Desa Tramuk misalnya, Kecamatan Gokok, Desa Rosep, Desa Karangnaka atau Galis, kan tidak mungkin. Kenapa? Pemilihnya tidak kenal. Justru bukan membangun, tapi justru terjadi memunculkan sebuah sandrasan dan tokoh-tokoh tiap hari ya. Iya, kira-kira begitu. Iya. Sehingga yang lebih efektif, menurut kami adalah warga desa setempat. Warga desa setempat. Iya. Jadi dibatasi itu ya. Iya, dibatasi. Jadi orang desa itu yang berhak untuk mencalonkan, berhak dipilih dan itu terhadap menjadi kepala desa. Iya. Itu pemirsa, Dewan DPR RI membuat undang-undang itu sebetulnya harus memperhatikan memperhatikan kearifan lokal. Ya. Karena kalau dibiarkan sebebas semacam itu bisa merusak tatanan di pemerintahan desa sendiri. Iya. Ya. Dan perlu diketahui, Bung Aliman, jangan disamakan dengan Pilpres. Kalau presiden orang manapun, yang penting orang Indonesia bisa, karena digunakan dan diperuntukkan untuk negara Indonesia. Ya. Kalau di desa kan dipergunakan untuk di desa. Cukup logis alasannya, Ya, karena memang yang tahu dan ngerti desa itu bagaimana, adatnya desa itu bagaimana, akan menjadi bingung dan gerjelen-geren nanti ya. Iya, kira-kira begitu. Ya. Sip, masuk akal pemirsa, dan harus diperhatikan oleh semua legislator di Indonesia agar memperhatikan kearifan lokal. Kalau dibiarkan sebebas itu cenderung Eropanisme gitu. Eropanisme. Oke. Hanya itu saja yang diminta atau hal yang lain, karena kalau tadi bilangnya kalau nggak ada desa
nggak ada kabupaten. Kalau ada kabupaten, nggak ada provinsi. Kalau ada provinsi, nggak ada Indonesia. Apakah hanya 2 item itu yang diminta dan yang apa namanya yang diinginkan, yang mau diaspirasikan kepada pusat? Begini Pak, Apalagi dari 2 itu? dari 2 ini akan menghasilkan salah satu kekuatan bagi negara kita ini. Ketika Alokasi anggaran sudah cukup? nah ini Pak, makanya saya mau bicara. Oh iya. Oh masalah ini. Iya. Sebenarnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada desa ini kalau dirasakan cukup ya cukup. Kalau dirasakan ya cukup ya cukup. Cukup apa dicukup-cukupkan? Dicukup-cukupkan. Kan kira-kira begitu ya. Nah, tetapi idealnya anggaran untuk desa ini maka harus ditambah. Mestinya Ditambah. Kenapa? Saya katakan ditambah dengan dasar di desa ini penuh dengan komponen-komponen yang komplit, diantaranya terkait masalah di bidang pertanian, kan Semua bidang ya? Semua bidang ada, perdagangan ada, kemudian di sana juga perlu infrastruktur. Nah, kalau kita lihat pemerintah mengatakan sudah terlalu banyak luar biasa dana yang dikucurkan kepada desa. Tetapi desa, perlu diingat, desa ini membangun dan mengemban amanah terkait anggaran dana desa ini hanya saya rasa efektifnya 2015, 16, 17. Jadi 18, 19, 20, 21 tidak efektif, Pak. APBN itu paling hanya sekian persen Ya, untuk dana. kenapa tidak efektif? Karena negara kita ini bahkan ini mendunia kena musibah yang namanya Covid. Sehingga anggaran tersebut tidak serta-merta dikhususkan kepada faktor ekonomi, dikhususkan kepada faktor keselamatan nyawa rakyat kita. Tadi kan Sehingga perlu ditambah. Tadi menariknya kan ini logikanya. Kalau desa ini adalah sebuah pondasi terhadap sebuah negara, maka mestinya logika sederhananya maka pembangunan harus berbasis desa, kan itu kan. Kalau sekarang dianggap sangat terbatas, maka wajar ketika bangsa ini tidak maju. Wajar dong. Kalau desa maju berarti kabupaten maju. Kabupaten maju berarti provinsi maju. Dinda Kanda Sipul, ini logikanya menarik. Gimana menurut sampean ini? Ini harus menjadi logikanya orang pusat ini Pak Sipul. Gimana menurut Pak Sipul? Bener ini logika ini kan bener. Setuju. Ya menurut saya kan memang desa ini kan menjadi tumpuan Pak Liman. Jadi manakala desa ini yang menjadi tumpuan dari sebuah kabupaten ini betul-betul katakan progresnya luar biasa bisa maju, entah dari perspektif ekonominya, entah dari perspektif pendidikannya, entah dari perspektif kesejahteraannya, itu akan kemudian dalam tataran fakta begitu dan juga statistiknya akan membagus Pak. Semuanya ya. Betul. Justru ini yang sangat menentukan itu Pak. Makanya itu. Jadi barusan ini logikanya orang Jakarta kayaknya barusan ini. Kan Pak Sekjen sudah sering sama Pak Ketum kan sudah biasa Pak dengan orang Jakarta. Kalau kami kan masih di kecamatan. Logika ini dulu kan sering yang dipakai itu kan top down pembangunan. Betul. Jadi pusat itu siap lapangan. Ya. Nah sekarang ingin logika bahwa PC ini harus ada di bawah. Uang pembangunan harus betul-betul berbasis desa gitu ya. Jangan hanya berputar-putar di pusat. Ini menarik. Ya jadi menurut saya begini Pak Liman, bahwa tentu kami semua berterima kasih pemerintah pusat sudah mengapresiasi kami bahwa pemerintah pusat sudah sudah tertuju juga pembangunan ke desa. Namun demikian harapan kami ini terus ditingkatkan Pak. Bukan hanya bicara tentang Madura tapi semua di negara, di bangsa kita, di Indonesia begitu. Karena menjadi soko-soko yang kuat kemudian untuk menjadi bangsa yang maju. Katakanlah begini Pak, pendidikan Pak atau kesejahteraan atau ekonomi tadi. Lah kalau masing-masing desa ini sudah bisa berdiri Pak dengan mandiri dan betul masyarakatnya sudah bisa hidup sejahtera, pendidikannya sudah bagus, Indonesia sudah akan berpikir dunia Pak, nggak berpikir apalagi lokalisme, kira-kira begitu. Otomatis negara ini maju. Betul, kira-kira begitu. Sip. Kaitannya juga dengan ini Pak, pemilihan. Pemilihan kalau menurut saya sarana aja Pak. Jangan kebalik Pak. Ini kan kebalik seolah-olah pemilihan tujuan, jangan.
bahwa pemilihan pilkades begitu kan, pemilihan apapun itu sarana Pak. Sarana. Bahwa yang sebenarnya tujuan adalah bagaimana kesejahteraan, bagaimana pembangunan, bagaimana taraf masyarakat ini bisa maju, kira-kira begitu Pak. Jangan kemudian dibalik-balik Pak. Maka dengan begitu saya sepakat coy. Oh iya dong, luar biasa. Jangan kira kepala desa ini tidak punya SDM banget. Catatannya, pemirsa, catatannya. Pilkades atau pilkada itu hanya sarana untuk bagaimana membangun dan mensejahterakan rakyat. Jadi jangan sampai pilkada dijadikan sebuah tujuan. Betul. Wah, ini Padahal kesejahteraannya yang ditujuan. Maka konsep 6 ke 9 tahun itu sangat logis Pak. kalau kita salah tujuan, objeknya tujuan hanya pilkades, maka kita akan ribut pilkadesnya saja. Ribut terus Pak. Lalu pas sempat abangun negeri. Betul, kira-kira begitu Pak. Masa. Pak Ketua, barangkali ada hal-hal yang mau untuk dipertegas lagi sebagai closing statement. Tentunya AKD, kami dari AKD berharap dukungan dari semua lintas fraksi. Apa yang diinginkan pemerintah untuk menuju Indonesia Emas, pembangunan dari desa Untuk bangsa ya. untuk bangsa akan terwujud, akan menjadikan sebuah Indonesia Emas. Tentunya pembangunan di desa harus berhasil. Dan tujuan kami dari 6 ke 9 itu sangat logis. Sangat logis. Sebagai sarana untuk bagaimana mewujudkan Indonesia Emas itu ya, Iya, Pak Ketua. iya. Tuh, pemirsa. Dan ini ada tambahan lagi. Siap. Kalau dari 6 ke 9 itu nanti terkabulkan, tentunya kami berharap semua kepala desa Indonesia akan diberlakukan surut. Artinya diberlakukan surut. Bagi mereka yang masih definitif, secara langsung mengikuti peraturan yang baru. Yang baru. Oh, Itulah harapan apa kami namanya kalau kepada berlaku desa. surut itu? Retroaktif, apa namanya? Tapi ada kalau orang-orang hukum ada istilahnya itu Pak. Iya, karena itu sebuah usulan. Iya. Sebuah usulan dan harapan dari teman-teman kepala desa. Berlaku surut. Berlaku surut. Artinya yang sudah menjabat 3 tahun, ke tahun keempat ada perpanjangan masa jabatan, tentunya akan mengikuti pelaksanaan dari undang-undang yang disahkan Ya, perubahan itu itu. gitu kan. Perda dan perbuknya itu harus Nah, ini undang-undang. Ya, Undang-undang. maksudnya dari undang-undang, kemudian dari undang-undang, kemudian turunannya kan diturunkan kepada perda dan Ya, perbuk betul. yang ada di kabupaten kota masing-masing, Pak, Oke. supaya bisa dirubah. Ini menyesuaikan undang-undang. menjadi closing statementnya. Ini kan menarik, ini logika yang dibangun oleh teman-teman AKD Kabupaten Bangkalan. Indonesia Emas tahun 2040 ini menurut roadmap torikohnya, kalau bahasanya orang pondok ya. Torikohnya itu harus lewat pembangunan desa agar tujuan Pak Jokowi, tujuan bangsa Indonesia untuk bagaimana bangsa Indonesia menjadi Indonesia yang bangsa emas ya, Indonesia Emas ini harus lewat desa. Silakan untuk menjadi closing statement juga dari sekian banyak poin-poin tadi itu. Ya, sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Ketua dan Pak Ketua dan Mas Saiful ini bahwasannya bagaimana pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur maupun pemilihan presiden ini jangan dijadikan tujuan, dijadikan sarana. Bagaimana tujuannya ketika kita terpilih bisa mensejahterakan rakyat. Kemudian dari sektor apapun termasuk pendidikan dan ekonomi ini bisa kita kembangkan. Oleh sebab itu, Bung Aliman, jadi teman-teman kepala desa ini mempunyai gagasan seperti itu dan usulan seperti itu bukan semata-mata untuk desa, tetapi ini untuk negara kita. Ketika terciptanya perpanjangan masa jabatan kepala desa ini, maka kemudian akan lahir sebuah kemakmuran. Nah, ketika lahir sebuah kemakmuran, maka kemudian Indonesia ini akan menjadi Indonesia Emas. Kira-kira begitu. Oleh sebab itu, kami mohon kepada pemangku kebijakan, mulai dari Kementerian Desa, kemudian mitra dari Kementerian Desa adalah Komisi 5, DPR RI, kemudian DPR RI Komisi 2, mitra daripada Mendagri, juga sekaligus Kementerian Mendagri, agar
dimohon untuk mengingat dan menimbang dan mempertimbangkan masalah gagasan ini agar supaya apa yang diharapkan oleh negara ini, Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Ya, salah satunya inilah jalan Oke. untuk menuju ke sana. Kira-kira demikian. Makasih banyak Karena Ketua dan para sekretaris. Ini sebetulnya akan lebih efektif ketika Jawa Timur dan juga apalagi nanti bersinergi dengan provinsi-provinsi lain dan kabupaten-kabupaten lain, ada perwakilan 1-2 orang ke Komisi 5 atau ke Kemendes atau ke Mendagri untuk secara langsung disampaikan ke sana, karena saya melihat ini sudah menjadi wacana nasional dan akan lebih tegas dan lebih kuat presurnya bahwa ini betul-betul tumbuh dari pikiran dan pengalaman dari teman-teman kepala desa di seluruh Indonesia, bahwa apa yang disampaikan itu tidak ahistoris. Ini berangkat dari pengalaman kepala-kepala desa di seluruh Indonesia yang dikerucutkan, dihimpun dalam sebuah aspirasi. Yang pertama adalah minta dari 6 ke 9, pembangunan harus berbangunan berbasis desa. Yang ketiga, alokasi anggaran macamnya otomatis harus jangan sampai hanya duit itu berputar-putar di pusat, harus diturunkan ke desa-desa. Gitu ya. Gitu ya Pak Kades. Siap. Pemirsa, mudah-mudahan suara ini didengar oleh pemangku kebijakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.